Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebelum saya membahas materi atau mempresentasikan hasil kerja saya akan memperkenalkan nama saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Iyong Peter Belsasara Samani, biasa dipanggil Iyong. Di sini materi akan bahas adalah pendapatan nasional. Pasti teman-teman berpikir, apa sih pendapatan nasional? Pendapatan nasional merupakan seluruh pendapatan yang diterima oleh seluruh anggota masyarakat atau seluruh rumah tangga keluarga, atau disingkat RTK, dalam suatu negara dengan kurun waktu tertentu, biasanya dalam waktu 1 tahun. Pendapatan nasional dapat juga diartikan sebagai hasil produksi nasional, yang berarti nilai hasil produksi yang dihasilkan oleh seluruh anggota masyarakat suatu negara dalam waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Pendapatan nasional adalah salah satu indikator untuk dapat mengukur perkembangan tingkat pembangunan dan kesejahteraan pada suatu negara dari waktu ke waktu. Dengan metode perhitungan pendapatan nasional dapat diketahui arah, tujuan, dan struktur perekonomian negara. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Pada dasarnya, perhitungan pendapatan nasional dilakukan untuk mengetahui perkembangan ekonomi suatu negara. Lebih dari itu, menghitung pendapatan nasional adalah hal penting karena memiliki banyak manfaat. Berikut manfaatnya. 1. Mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. 2. Mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang keempat, membandingkan kinerja ekonomi antar sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja ekonomi antar negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup suatu negara dengan negara lain. Yang kedelapan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, sebagai ukuran dan perbandingan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan antar negara. Dalam perhitungan pendapatan nasional dibutuhkan kategori-kategori dalam pendapatan nasional itu sendiri. Pada dasarnya, pendapatan nasional dibagi menjadi 6 kategori. Di antaranya 1. Produk domestik bruto atau GDP. Produk domestik bruto atau gross domestic product merupakan jumlah produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi di dalam batas wilayah suatu negara atau domestik selama 1 tahun. GDP sama dengan pendapatan masyarakat DN dalam kurung negara DN atau dalam negara tambah pendapatan asing DN. Dalam perhitungan GDP ini termaksud juga barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan maupun intensi asing yang terkait, asalkan wilayahnya masih dalam wilayah suatu negara atau domestik tersebut. Contohnya seperti
perusahaan X dari Jepang yang mempunyai cabang di Indonesia. Hasil berupa barang dan jasa tersebut termaksud ke dalam GDP. Barang yang dihasilkan termaksud modal yang belum diperhitungkan, maka bersifat bruto atau kotor. Yang kedua atau B, produk nasional bruto atau GNP. Produk nasional bruto atau gross national product merupakan nilai produk berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara atau nasional selama 1 tahun. Termaksud yang dihasilkan oleh negara tersebut yang dihasilkan dari luar negeri. Contohnya seperti seorang pria dari Indonesia yang menjual pakaian di Malaysia. Hasil berupa barang dan jasa tersebut termaksud dalam GNP. Rumus GNP. GNP sama dengan pendapatan WNI DNA tambah pendapatan WNI LN atau luar negeri kurang pendapatan asing DN. Produk nasional neto atau NNP. NNP sama dengan GNP kurang depresiasi atau penyusutan barang modal. Penyusutan adalah penggantian barang modal bagi peralatan produk yang dipakai dalam proses produksi, umumnya bersifat taksiran sehingga dapat menimbulkan kekeliruan meskipun relatif kecil. Yang keempat atau D, pendapatan nasional neto atau NNI. Pendapatan nasional neto atau net national income merupakan pendapatan yang dihitung menurut jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI sama dengan NEP kurang pajak tidak langsung. Pajak tidak langsung adalah pajak yang bebannya dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak hadiah, pajak penjualan, dan lain-lain. Yang kelima atau E, pendapatan perseorangan atau PI. Pendapatan perseorangan atau personal income adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam masyarakat, termaksud pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan kegiatan apapun, misalnya gaji seorang pegawai negeri maupun pendapatan perusahaan yang didapatkan secara berantai. PI sama dengan NNI kurang pajak perusahaan, kurang luran, kurang laba ditahan, tambah transfers payment. Transfers payment adalah penerimaan yang bukan merupakan balas jasa produksi, melainkan diambil sebagai dari pendapatan nasional tahun lalu, seperti pembayaran dana pensiunan, tunjangan pengangguran, dan sebagainya. Yang terakhir atau F, pendapatan yang siap dibelanjakan.
disebut juga dengan disposable income, yaitu pendapatan yang siap untuk dimanfaatkan guna membeli barang dan jasa konsumsi, dan selebihnya menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. DI sama dengan PI kurang pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang bebannya tidak dapat dialihkan kepada pihak lain seperti pajak pendapatan. Klasifikasi perekonomian Indonesia menurut International Standard Industrial Classification atau ISIC. Perekonomian Indonesia dibagi menjadi beberapa sektor atau lapangan usaha yang terbagi ke dalam 3 kelompok, di antara lain sektor primer. Sektor ini di antaranya sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Sektor primer, sektor ini mencakup kebutuhan pokok rakyat Indonesia pada umumnya, yakni sandang, papan, dan pangan. Sektor ini terdiri dari pertanian, peternakan, kehutanan, dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian. Sektor sekunder, sektor ini adalah sektor yang masih berisi kebutuhan manusia di kehidupan sehari-hari, meskipun bukan termaksud kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok sektor ini terdiri dari industri pengelolaan listrik, air, dan gas. Sektor tersier, sektor ini adalah sektor yang berisi hal-hal yang bukan kebutuhan pokok, bahkan dia bisa dikategorikan sebagai kemewahan di kehidupan sehari-hari. Sektor ini terdiri dari perdagangan, hotel, restoran, pengangkutan, telekomunikasi, dan jasa lain. Sekian hasil presentasi saya. Terima kasih.